Desa identik dengan beberapa istilah seperti pembangunan gitu ya. Sejak hadirnya Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa semakin menguat dan bahkan menjadi prioritas negara saat ini. Merupakan salah satu alat ukur desa saat ini, yang merupakan indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi desa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara sambil ngopi. Kali ini kita membahas tentang indeks desa membangun. Mungkin kawan-kawan familiar dengan istilah itu gitu. Desa identik dengan beberapa istilah seperti pembangunan gitu ya. Sejak hadirnya Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa semakin menguat dan bahkan menjadi prioritas negara saat ini untuk dikembangkan. Tentu sebut saja ada beberapa istilah baru gitu ya yang muncul ketika Undang-Undang Desa ini hadir. Tentu ada Kementerian Desa, ada Dana Desa, ada pendamping desa gitu ya. Dan ada beberapa istilah lain yang mulai familiar kita hadapi. Salah satunya misalkan kawan-kawan bisa melihat ada desa tertinggal, ada desa maju, atau ada desa mandiri. Nah, istilah-istilah ini sering muncul begitu. Istilah-istilah desa tertinggal, desa maju, desa berkembang, atau desa mandiri ini muncul dari Indeks Desa Membangun atau IDM. IDM ini atau Indeks Desa Membangun merupakan salah satu alat ukur desa saat ini, yang merupakan indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi desa. Nah, jadi ada tiga komponen dari indeks desa membangun ini. Dari indeks desa membangun ini kemudian digunakan untuk mengukur status berkembangnya suatu desa. Hal ini diperlukan tentunya karena menjadi salah satu program prioritas dari Kementerian Desa PDTT. Nah, salah satunya bisa kita lihat bahwasanya Indeks Desa Membangun ini bagian dari 9 agenda pembangunan nasional atau sering kita dengar nawacita gitu ya. Nah, di mana pada agenda nomor 3-nya membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menjadi salah satu bagian dari nawacita adalah upaya pemerintah Indonesia untuk membangun desa gitu. Dan membangun Indonesia dari pinggiran. Tujuan Indeks Desa Membangun sendiri itu berkaitan dengan menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa. Itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Nah, dua tujuan ini menjadi tujuan utama dari Indeks Desa Membangun. Lantas bagaimana ukuran pengklasifikasian desa? Nah, dalam Indeks Desa Membangun ini untuk mengklasifikasikan desa tentu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu yang paling tinggi itu desa mandiri. Yang kedua di bawahnya desa maju. Yang ketiga di bawahnya lagi itu desa berkembang. Yang keempat desa tertinggal. Dan yang terakhir itu adalah desa sangat tertinggal. Kawan-kawan bisa mengecek status desa kawan-kawan masing-masing di website Kementerian Desa. Di sana nanti teman-teman bisa mengetik nama desa dan statusnya sebagai desa apa. Tadi di depan sudah kita sebutkan ada komponen dari Indeks Desa Membangun ini. Nah, yang terdiri dari 3 tadi. Indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan atau ekologi. Indeks inilah yang menjadi alat ukur gitu bagi penentuan desa kawan-kawan itu sebagai desa apa? Desa maju kah, desa mandiri kah, desa sedang berkembang kah, atau desa tertinggal. Itu menjadi komponennya. Nah, di dalam komponen indeks ketahanan sosial ini, itu terdapat beberapa dimensi. Yang pertama adalah dimensi modal sosial. Yang kedua, dimensi kesehatan. Yang ketiga, dimensi pendidikan. Yang keempat, dimensi permukiman. Di dalam dimensi sosial, itu terdapat indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan di dimensi kesehatan, ada indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan. Sedangkan di dimensi pendidikan, terdapat indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah. Terdapat juga indikator akses ke pendidikan non-formal dan akses ke pengetahuan. Nah, terakhir di dimensi permukiman terdapat indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi.
Indeks ketahanan sosial itu terbagi menjadi 4 dimensi. 4 dimensi tadi memiliki indikator-indikatornya tersendiri. Kalau mau desa kawan-kawan itu berkembang, minimal memenuhi semua, salah satunya. Nah, ini baru satu indeks sosial. Bagaimana dengan indeks yang lain? Di indeks ketahanan ekonomi, ini terdiri dari dimensi ekonomi, cuma hanya satu dimensi. Nah, beberapa indikator di dimensi ekonomi ini berkaitan dengan indikator keragaman produksi masyarakat desa. Itu yang pertama. Yang kedua, indikator tersedia pusat pelayanan perdagangan. Yang ketiga, indikator akses distribusi atau logistik. Keempat, indikator akses lembaga keuangan dan perkreditan. Kelima, indikator lembaga ekonomi. Dan terakhir, keenam, indikator keterbukaan wilayah. Nah, itu untuk indeks ketahanan ekonomi. Jadi ada indikatornya. Nah, yang paling sering, sedikit terabaikan sebenarnya di beberapa indeks desa membangun ini, tentu indeks lingkungan. Jadi atau indeks ketahanan lingkungan atau indeks ketahanan ekologi. Di indeks ketahanan lingkungan ini terdiri dari dimensi ekologi. Nah, dimensi ekologi ini sendiri memiliki indikator yaitu kualitas lingkungan dan indikator potensi rawan bencana dan tanggap bencana. Nah, biasanya desa-desa belum melihat isu ini menjadi isu utama, masih fokus ke pemenuhan indeks sosial dan indeks ekonominya. Bagi kami Desa Bicara, kawan-kawan di pemerintahan desa harus kemudian mendorong indeks desa membangunnya menjadi lebih baik. Tidak hanya dari pemenuhan indeks ketahanan sosial atau indeks ketahanan ekonomi tadi, tapi juga harus memperhatikan indeks ketahanan lingkungan atau ekologi. Saat sekarang beberapa program-program pemerintah mendorong untuk ketahanan lingkungan gitu. Desa harus mampu kemudian membuat program dan menjadikan salah satu indeks yang ada di indeks desa membangun ini, sektor lingkungan menjadi salah satu sektor yang diperhatikan. Sehingga peningkatan tujuan dari peningkatan desa tertinggal menjadi desa maju, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri itu bisa dilakukan di desa. Harapan kami dari Desa Bicara, upaya ini juga menjadi upaya pemerintah melalui Kementerian Desa. Tapi bagi kami Desa Bicara, desa harus punya upaya yang lebih kuat lagi agar desa yang kawan-kawan sedang bangun itu menjadi desa mandiri harapannya. Karena ketika desa maju, maka beberapa analisis untuk pengembangan desa itu dapat dilakukan. Indikatornya sudah jelas. Pemenuhan indeks sosial dan pemenuhan indeks ekonomi dan lingkungan sudah tersedia. Mungkin itu dulu dari kami terkait dengan indeks desa membangun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa ngopi, kawan-kawan.